Selamat malam yang terhormat Dr. Lina Lestari Ginting SPM PHD dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil analisis brand dan evaluasi campaign Coca-Cola berdasarkan konsep Top Brand Index. Sebelum memulai presentasi, izinkan untuk memperkenalkan kami. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri atas nama Vega Helena Sitya Dewi dengan NIM 0104525555. Perkenalkan, nama saya Adam Zidane Darmawan dengan NIM 0104525007. Perkenalkan, nama saya Arinita Valentina Tahar dengan NIM 010452500062. Perkenalkan, saya Farah Safa Nabila dengan NIM 0104525051. Perkenalkan, nama saya Linda Hidayat Teski dengan NIM 011452500056. Perkenalkan, nama saya Luna Fipti Wardana dengan nomor NIM 011452500041. Perkenalkan, nama saya Nima Dea Cipta Dewi dengan NIM 011452505175. Perkenalkan, nama saya Sheryl Olivia Azhara dengan NIM 011452500138. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan hasil analisis brand berdasarkan konsep Top Brand Index. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang Coca-Cola merupakan salah satu perusahaan minuman ringan terbesar di dunia yang telah berdiri sejak tahun 1886. Brand ini tidak hanya dikenal karena produknya, tetapi juga karena strategi pemasaran dan kampanye iklannya yang kuat dan ikonik, melalui pendekatan emosional seperti kebahagiaan dan kebersamaan. Coca-Cola berhasil membangun hubungan yang kuat dengan konsumennya, oleh karena itu, brand ini menarik untuk dianalisis khususnya dari sisi strategi komunikasi, brand, dan dampaknya terhadap konsumen. Selanjutnya, tujuannya brand minuman paling terkenal di dunia. Yang kedua, campaign iklan yang kuat dan ikonik. Selanjutnya, strategi emosional branding. Pada bab 2 yaitu profile brand. Sejarah Coca-Cola. Coca-Cola pertama kali diciptakan pada tahun 1886 oleh seorang apoteker bernama John Stead Pemberton di Atlanta, Amerika Serikat. Minuman ini awalnya diciptakan sebagai tonik kesehatan yang dipasarkan di apotek untuk membantu mengatasi sakit kepala dan kelelahan. Nama Coca-Cola diberikan oleh akuntannya Frank Mason Robinson yang juga membuat desain logo khas Coca-Cola pada tahun 1892, pembisnis asal Greg Candler membeli hak atas formula minuman ini dan mendirikan The Coca-Cola Company, sehingga Coca-Cola berkembang menjadi salah satu merek minuman paling terkenal di seluruh dunia. Adapun produk-produk utama yang dimiliki Coca-Cola. Produk utamanya meliputi minuman bersoda seperti Coca-Cola, dan mudah ditemukan di berbagai tempat. Selain itu, perusahaan juga menawarkan minuman rendah kalori seperti Diet Coke dan Coke Zero bagi konsumen yang ingin mengurangi asupan gula. Tidak hanya minuman bersoda, merek Minute Maid, serta air mineral dengan merek Dasani. Keberagaman produk ini menunjukkan bahwa perusahaan berusaha memenuhi berbagai konsumen dan preferensi konsumen di pasar minuman global. Untuk selanjutnya ada target market Coca-Cola. Dari segi demografis, usia remaja sampai dewasa sekitar 12 tahun sampai 40 tahun, dengan gender pria dan wanita, dan pendapatan kategori menengah ke bawah hingga ke atas. Dari segi geografis, dijual di lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Dari segi psikografis, konsumen yang menyukai minuman yang segar, praktis, dan ringan, dengan gaya hidup yang dinamis, bergaul, dan kontemporer.
Dari segi perilaku konsumen, konsumen yang ingin menikmati minuman siap saji untuk mendampingi kegiatan sehari-hari seperti makan, bersantai, berkumpul dengan teman-teman. Lalu ada bab 3 yaitu analisis campaign brand. Ada Share a Coke campaign. Kampanye ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2011 dengan konsep mengganti logo Coca-Cola pada kemasan botol dengan nama-nama orang yang umum digunakan. Konsumen diajak untuk mencari botol dengan nama mereka sendiri atau nama orang terdekat. Lalu ada tujuan campaign. Tujuan utama campaign ini di antara lain ada meningkatkan keterlibatan, yaitu engagement konsumen dengan brand. Lalu ada membangun hubungan emosional antara konsumen dan produk. Setelah itu ada meningkatkan penjualan Coca-Cola. Yang terakhir menciptakan pengalaman personal bagi konsumen. Lalu ada strategi campaign. Strategi yang digunakan dalam campaign ini meliputi ada 3 bagian, yaitu personalization marketing, yaitu menyesuaikan produk dengan identitas konsumen, lalu pemanfaatan media sosial untuk memperluas jangkauan kampanye. Yang ketiga, mendorong konsumen membuat dan membagikan konten terkait produk. Setelah itu ada platform campaign. Yang media digunakan dalam campaign ini antara lain ada kemasan produk dengan nama-nama populer, lalu ada media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Setelah itu ada iklan digital dan televisi, dan ada aktivasi promosi di berbagai acara dan tempat umum. Dan juga ada dampak campaign. Campaign ini memberikan beberapa dampak positif, di antara lainnya ada konsumen aktif mencari botol dengan nama mereka, lalu meningkatkan interaksi konsumen di media sosial, meningkatnya brand engagement, dan yang terakhir ada penjualan produk mengalami peningkatan. Oke, saya ingin menjelaskan untuk bab 4, analisis top brand index. Yang pertama adalah analisis mindshare. Yang pertama, dominasi mindshare. Coca-Cola memiliki mindshare yang sangat kuat secara global. Ketika konsumen memikirkan minuman bersoda, Coca-Cola sering menjadi merek pertama yang muncul di benak mereka atau top of mind. Hal ini membuat Coca-Cola tidak hanya dikenal sebagai produk tetapi juga iklan kategori minuman bersoda. Nomor 2, faktor pembentuk mindshare. Beberapa faktor yang memperkuat posisi Coca-Cola di benak konsumen. Pertama, branding yang konsisten. Warna merah yang ikonik, logo script yang mudah dikenali, desain botol yang khas. Juga strategi pemasaran emosional. Menekankan nilai kebahagiaan, kebersamaan, dan momen sosial. Iklan sering menampilkan keluarga, pertemanan, dan perayaan. Akibatnya Coca-Cola dipersiapkan bukan sekadar minuman, tetapi juga bagian dari pengalaman budaya dan gaya hidup. Lalu yang ketiga, paradoks di balik kekuatan brand. Di balik dominasi tersebut terdapat paradoks kesehatan. Paradoks utama Coca-Cola mengandung kadar gula tinggi yang dalam. Berbagai penelitian kesehatan dikaitkan dengan peningkatan resiko diabetes, obesitas, gangguan metabolis lainnya. Diabetes sendiri merupakan penyakit serius yang akan menimbulkan komplikasi berat hingga kematian jika tidak dikelola dengan baik. Lalu yang keempat, pengaruh mindshare terhadap persepsi konsumen. Kekuatan branding Coca-Cola membuat narasi pemasaran yang positif dan emosional lebih dominan. Kritik terhadap dampak kesehatan produk kurang terlihat di ruang publik. Lalu saya ingin memberikan kesimpulan dari
analisis mindshare. Akibatnya, minuman bersoda sering dianggap sebagai bagian normal dari konsumsi sehari-hari. Meskipun terdapat resiko kesehatan jika dikonsumsi berlebih, mindshare yang sangat kuat membuat Coca-Cola menjadi top of mind brand dalam kategori minuman bersoda. Sehingga merek ini memiliki pengaruh besar terhadap cara konsumen memandang dan memilih produk dalam kategori tersebut. Kekuatan branding dan strategi pemasaran yang konsisten tidak hanya meningkatkan tingkat pengenalan merek, tetapi juga membentuk persepsi emosional yang positif di benak masyarakat. Namun, dominasi ini juga menimbulkan ketidakseimbangan antara narasi pemasaran yang menonjolkan kebahagiaan, kebersamaan dengan diskusi mengenai potensi resiko kesehatan yang berkaitan dengan konsumsi minuman bergula secara berlebih, seperti peningkatan resiko diabetes, masalah metabolik, dan lainnya. Oleh karena itu, meskipun kekuatan mindshare merupakan keunggulan strategi bagi perusahaan, hal ini juga menunjukkan pentingnya kesadaran konsumen untuk mempertimbangkan aspek kesehatan dalam pola konsumsi sehari-hari. Terima kasih. Ada juga analisis market share. Market share adalah persentase penguasaan pasar suatu brand dibandingkan dengan pesaingnya. Dalam industri minuman bersoda, Coca-Cola merupakan salah satu brand dengan market share terbesar di dunia. Kompetitor utama Coca-Cola antara lainnya adalah Pepsi dan Sprite, yang juga cukup populer di pasar minuman ringan. Melalui campaign Share a Coke, Coca-Cola berhasil meningkatkan penjualan karena konsumen tertarik membeli botol dengan nama mereka atau nama teman mereka. Banyak konsumen juga membeli lebih dari satu produk, sehingga hal ini membantu meningkatkan market share Coca-Cola di pasar minuman ringan. Dengan strategi personalisasi ini, Coca-Cola berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu brand minuman bersoda yang paling dominan di pasar global. Lalu, konsep top brand index yang terakhir yaitu commitment share. Commitment share di sini adalah membedah rahasia loyalitas konsumen dan ketahanan strategi Coca-Cola di era modern. Pengertian dari commitment share. Commitment share ini terjadi ketika ada probabilitas repurchase ditambah intensi rekomendasi. Maksudnya itu adalah apa? Probabilitas repurchase ini adalah keputusan sadar atau kebiasaan untuk kembali membeli produk dari merek yang sama di masa depan. Lalu untuk intensi rekomendasi itu merupakan ketersediaan konsumen menjadi advokat merek dan merekomendasikannya kepada suatu jaringan. Sehingga bisa kita simpulkan komitmen share itu adalah indikator dalam konsep top brand index yang digunakan untuk mengukur tingkat loyalitas konsumen terhadap suatu merek. Lalu, di sini ada faktor pendorong loyalitas konsumen terhadap Coca-Cola. Terdapat 3 poin utama, yaitu konsisten rasa produk, yang kedua itu ada brand yang sudah dikenal secara luas, lalu yang ketiga ada pengalaman konsumen yang positif. Untuk konsisten rasa produk, untuk poin pertama, itu ketika Coca-Cola memiliki rasa yang khas dan konsisten sejak pertama kali diproduksi, sehingga konsumen sudah terbiasa dengan rasa tersebut, di mana konsumen cenderung memilih Coca-Cola dibandingkan merek lain atau kompetitor lainnya. Dengan konsistensi rasa yang diciptakan oleh Coca-Cola dapat membuat konsumen merasa percaya terhadap kualitas produk tersebut. Untuk poin yang kedua yaitu brand yang sudah dikenal luas, yang dimana Coca-Cola itu merupakan salah satu brand yang minuman paling terkenal di dunia, di mana popularitas ini membuat konsumen lebih mudah mengingat dan memilih Coca-Cola sebagai minuman bersoda. Dengan kepercayaan ini terhadap brand juga meningkatkan kemungkinan pembelian ulang terhadap konsumen. Untuk poin yang terakhir, pengalaman konsumen yang positif. Banyak sekali konsumen yang memiliki pengalaman positif saat mengonsumsi Coca-Cola. Misalnya saat berkumpul bersama keluarga atau teman atau mengadakan acara event-event tertentu. Pengalaman tersebut menciptakan ikatan emosional antara konsumen dengan brand Coca-Cola, di mana ikatan emosional ini dapat memperkuat loyalitas konsumen. Lalu ada faktor membuat konsumen itu membeli kembali Coca-Cola. Ada 3 faktor. Untuk faktor yang pertama itu adalah menyeimbangkan konsistensi klasik dengan
personalisasi. Jadi, konsisten rasa sejak hari pertama Coca-Cola diproduksi itu dapat menciptakan rasa percaya dan kebiasaan yang membuat konsumen tuh dapat mengutamakan Coca-Cola dibandingkan kompetitor. Berdasarkan hasil ekspansi portofolio berbasis preferensi, Coca-Cola memiliki varian rasa, yaitu ada Coca-Cola original, ada Coca-Cola Zero Sugar, dan Coca-Cola Diet Coke, yang dimana kualitas rasa yang dimana tiga rasa ini tidak berubah membangun fondasi kepercayaan sehingga sementara variasi produk memastikan merek tetap relevan bagi berbagai segmen preferensi konsumen. Untuk faktor yang kedua yaitu mengubah konsumsi menjadi momen kebersamaan. Coca-Cola memiliki dua poin, yaitu strategi komunikasi dan realita konsumen. Strategi komunikasi yang dimiliki oleh Coca-Cola itu di mana kampanye pemasaran yang sentral, lalu juga menonjolkan tema kebahagiaan, kebersamaan, dan momen berbagi. Lalu untuk poin kedua itu yaitu realita konsumen, yang di mana pengalaman positif yang muncul serta momen berkumpul bersama keluarga atau teman sehingga dapat menimbulkan ikatan emosional. Pesan dari ikatan emosional ini dapat konsisten dan dapat memastikan bahwa saat konsumen membuka produk dan mengonsumsi, mereka tidak sekedar minum soda saja, tapi melainkan menghidupkan kembali memori positif. Untuk faktor yang terakhir yaitu menciptakan ketersediaan produk yang luas. Coca-Cola memiliki strategi pemasaran yang sangat oke, yaitu ada empat strategi. Yang pertama itu ada di restoran, ada di minimarket, supermarket, dan tempat hiburan. Kemudian akses ini di setiap titik aktivitas konsumen menghilangkan friksi pemilihan saat produk selalu ada di mana-mana, sehingga pembelian ulang terjadi secara instinktif. Lalu yang berikutnya itu ada efek pengganda dari advokasi konsumen. Ada 3 step, yaitu step pertama kepuasan step pertama itu ada kepuasan, yang di mana kepuasan ini maksudnya itu adalah konsumen setia pada produk. Lalu step kedua itu ada pemicu amplifikasi, yang di mana yang dimaksudkan itu adalah percakapan langsung, perayaan event, dan interaksi iklan TV dan media sosial. Untuk step ketiga itu ada konsumen menjadi promotor organik kepada keluarga dan teman. 3 step ini merupakan advokasi yang menjalankan 2 fungsi strategis secara bersamaan sehingga meningkatkan citra merek dan memperluas penetrasi pasar baru. Lalu yang terakhir itu ada tantangan dan ancaman terhadap komitmen share Coca-Cola. Komitmen share Coca-Cola ini memiliki dua tantangan, yaitu ada pergeseran makro dan tekanan mikro. Untuk pergeseran makro ini yang difokuskan oleh Coca-Cola itu adalah adanya tren gaya hidup sehat, yang dimana konsumen itu memiliki penurunan minat pada minuman bersoda dengan kandungan gula tinggi. Lalu untuk tantangan yang kedua itu ada tekanan mikro yang berfokus pada agresivitas kompetitor, di mana munculnya alternatif merek dengan klaim lebih sehat, rendah gula, dan berbahan alami. Maka dari itu, dominasi masa lalu tidak menjamin retensi masa depan melalui pergeseran paradigma kesehatan loyalitas berbasis konsumen tradisional. Lalu di sini ada 4 poin upaya Coca-Cola dalam mempertahankan loyalitas konsumen. Yang pertama itu ada mengembangkan produk rendah gula atau tanpa gula. Lalu yang kedua itu ada membuat campaign pemasaran yang lebih kreatif. Lalu yang ketiga itu ada memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan engagement dengan konsumen. Lalu yang terakhir itu ada menjalin kolaborasi dengan berbagai event dan brand lain. 4 strategi ini bertujuan untuk mempertahankan loyalitas konsumen sekaligus menarik konsumen baru. Selanjutnya itu bab 5 tentang evaluasi campaign. Kekurangan campaign yang pertama yaitu isu kesehatan, maksudnya di sini yaitu tinggi gula. Minuman bersoda seperti Coca-Cola sering dikritik karena kandungan gula yang dapat berkontribusi pada obesitas, diabetes, dan juga masalah kesehatan lainnya. Yang kedua yaitu pesan iklan terlalu emosional. Maksudnya itu banyak campaign lebih menonjolkan kebahagiaan dan juga gaya hidup sehingga informasi tentang produk ataupun kesehatan sering tidak dijelaskan secara jelas. Selanjutnya,
Untuk poin ketiga yaitu kritik terhadap praktik komunikasi pemasaran. Beberapa penelitian menyebutkan Coca-Cola pernah mendanai penelitian ataupun kampanye yang mengalihkan perhatian dari dampak kesehatan minuman bergula. Untuk poin keempat yaitu kritik terhadap pemasaran minuman manis. Maksudnya itu pemasaran minuman bergula yang kuat dapat mempengaruhi kebiasaan konsumsi, terutama pada anak dan juga remaja. Lalu dari keempat poin tadi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kampanye pemasaran yang dapat dilakukan oleh Coca-Cola dapat dikatakan sangat berhasil dalam membangun citra merek yang kuat di seluruh dunia. Melalui berbagai iklan dan juga kampanye yang kreatif, Coca-Cola mampu menciptakan kesan positif yang identik dengan kebahagiaan, kebersamaan, dan juga momen menyenangkan bersama keluarga ataupun teman. Lalu pendekatan komunikasi yang bersifat emosional ini membuat banyak konsumen merasa memiliki kedekatan dengan merek tersebut, sehingga Coca-Cola tidak hanya dipandang sebagai produk minuman, tetapi juga sebagai bagian dari pengalaman sosial dan juga gaya hidup. Namun di balik keberhasilan tersebut, kampanye Coca-Cola juga menghadapi beberapa kritik, yaitu salah satu kritik utama berkaitan dengan isu kesehatan, karena minuman bersoda ini memiliki kandungan gula yang cukup tinggi dan dapat meningkatkan risiko obesitas serta diabetes jika dikonsumsi secara berlebihan. Selain itu, strategi komunikasi Coca-Cola juga sering dinilai terlalu menekankan sisi emosional dibandingkan memberikan informasi yang lebih luas, jelas mengenai produk. Pemasaran minuman manis yang sangat luas dianggap dapat mempengaruhi kebiasaan konsumsi masyarakat, terutama pada anak-anak dan juga remaja yang lebih mudah terpengaruh oleh iklan. Sorry Kak, untuk bab 6 ada rekomendasi strategi. Untuk rekomendasi strategi berdasarkan hasil analisis pada campaign Coca-Cola, khususnya campaign Share a Coke, dapat disimpulkan bahwa strategi personalisasi dan pendekatan emosional yang Coca-Cola gunakan sudah cukup efektif untuk meningkatkan engagement konsumen dan juga memperkuat loyalitas brand tersebut. Namun ada beberapa aspek yang bisa dikembangkan agar strategi pemasaran Coca-Cola menjadi lebih optimal untuk kedepannya. Selanjutnya, untuk ada beberapa rekomendasi strateginya, yaitu satu, penguatan strategi digital marketing. Untuk mengembangkan pemasaran, Coca-Cola harus memaksimalkan penggunaan platform digital marketing dan media sosial untuk menjangkau semua kalangan termasuk generasi muda. Pada saat ini banyak sekali konsumen yang menghabiskan waktu untuk menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Melalui platform tersebut, Coca-Cola dapat membuat konten yang lebih interaktif seperti challenge, user generated content, dan juga kampanye yang berbasis hashtag agar konsumen secara langsung dapat berpartisipasi secara aktif pada campaign brand. Kedua, pengembangan produk yang lebih berkualitas. Tantangan terbesar Coca-Cola adalah meningkatnya tren gaya hidup sehat di kalangan masyarakat zaman sekarang. Maka dari itu, Coca-Cola membuat banyak perkembangan pada produk seperti menambahkan beberapa varian produk dengan kandungan gula yang lebih rendah seperti pada varian Coke Zero. Selain itu, Coca-Cola juga memperluas inovasi produk yang lebih sehat agar menarik konsumen yang mulai mengurangi konsumsi minuman bersoda. Yang ketiga, ada peningkatan strategi personalisasi campaign. Pada campaign Share a Coke, Coca-Cola mampu meningkatkan ketertarikan konsumen melalui strategi personalisasi. Dalam hal ini, Coca-Cola mampu mengembangkan strategi personalisasi yang lebih inovatif seperti dengan teknologi digital yang memungkinkan konsumen untuk membuat desain botol mereka sendiri atau menambahkan pesan khusus pada kemasan produknya. Strategi ini dapat meningkatkan pengalaman konsumen serta menciptakan hubungan yang lebih kuat dengan brand. Selanjutnya, yang keempat ada kolaborasi Coca-Cola dengan brand dan event populer. Coca-Cola meningkatkan visibilitas brand dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai brand lain, influencer, atau dengan event populer seperti konser musik, festival, dan kegiatan olahraga. Dengan adanya kolaborasi ini, Coca-Cola juga dapat menjangkau target pasar yang lebih luas dan dapat memperkuat citra brand sebagai minuman yang identik dengan kesenangan dan kebersamaan. Kelima, ada menjaga komunikasi brand yang berkelanjutan. Selain berfokus pada produk dan campaign, Coca-Cola juga perlu untuk menjaga komunikasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan
seperti contoh penggunaan kemasan yang ramah lingkungan dan program keberlanjutan. Hal ini penting sekali karena semakin banyak konsumen yang peduli dengan keberlanjutan dan lingkungan. Dengan menunjukkan komitmen pada isu tersebut, Coca-Cola dapat meningkatkan citra positif brand di mata konsumen. Dan yang terakhir ada meningkatkan engagement konsumen. Coca-Cola juga dapat menciptakan lebih banyak aktivitas yang melibatkan konsumen secara langsung seperti program kompetisi kreatif, program loyalitas, atau membuat campaign yang mengajak konsumen berbagi pengalaman mereka dengan Coca-Cola. Strategi kreatif ini akan lebih mudah untuk meningkatkan interaksi antar brand dan konsumen sehingga membuat hubungan dengan konsumen lebih terikat dan meningkatkan loyalitas pada brand. Baik, selanjutnya ada 6 kesimpulan yang dapat kami ambil. Yang pertama, Coca-Cola merupakan salah satu brand minuman terbesar di dunia yang berhasil membangun citra merek yang kuat melalui strategi komunikasi pemasaran yang konsisten dan kreatif. Selanjutnya, campaign Share a Coke menjadi contoh strategi personalisasi yang efektif karena mampu meningkatkan konsumen, hubungan emosional dengan brand, serta penjualan produk. Selanjutnya, berdasarkan konsep Top Brand Index, Coca-Cola memiliki kekuatan pada market share, brand awareness, dan commitment share yang menunjukkan tingginya loyalitas konsumen terhadap merek tersebut. Selanjutnya, loyalitas konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti konsistensi rasa produk, popularitas brand yang sudah dikenal luas, serta pengalaman emosional konsumen saat mengonsumsi produk. Selanjutnya, meskipun demikian, Coca-Cola juga menghadapi tantangan seperti isu kesehatan terkait kandungan gula dan kritik terhadap pemasaran minuman manis. Dan yang terakhir, oleh karena itu, Coca-Cola perlu terus berinovasi melalui pengembangan produk yang lebih sehat, strategi digital marketing, serta kampanye yang lebih interaktif agar dapat mempertahankan loyalitas konsumen di masa depan. Demikian pemaparan analisis kami dari kelompok D mengenai produk yang telah dibahas. Melalui analisis ini diharapkan kita dapat memahami strategi yang digunakan oleh brand tersebut serta melihat peluang pengembangan yang dapat dilakukan di masa mendatang. Terima kasih.